warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini saya Fairuja dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial proses coding, bagaimana caranya untuk membuat aplikasi kunjungan perpustakaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses coding dari bagian activity main.java-nya. Kita buat file baru dulu. Nah, untuk file XML-nya ini dibuat dulu, tetapi untuk XML-nya saya akan skip dulu karena kita di sini akan fokus ke bagian database-nya aja. Jadi untuk XML-nya akan dijelaskan di video selanjutnya. Jadi ini file XML-nya saya kopas dari file sebelumnya. Nah, ini kita lihat graphical layout-nya. Nah, di sini gambarnya belum muncul karena untuk gambar sendiri belum disisipkan ke workspace. Jadi kita sisipkan gambarnya dulu. Copy. Belum di PI. Nah, paste di sini. Ini refresh dulu biar muncul. Nah, sekarang sudah muncul gambarnya karena sudah disisipkan tadi. Oke, selanjutnya kita akan buat file main.activity.java-nya. Ini dihapus aja. Nah, sini DB adapter. Nah, DB adapter ini berfungsi untuk mengelola database-nya yang disimpulkan dengan variabel obj. Selanjutnya ini ada inisialisasi widget. Inisialisasi widgetnya ini nanti akan terdiri dari beberapa list seperti npm, nama, dan prodi, dan disertai dengan button save. Jadi nanti ketika aplikasinya sudah berjalan, di situ akan tersedia seperti formulir yang dimana kita harus mengisi npm, nama, dan prodi. Nah, setelah diklik button save tersebut, nanti outputnya akan muncul di bawah formulir tersebut. Jadi ya seperti itu kira-kira gambarannya. Ini diimport dulu.
Selanjutnya nah di sini kita akan buat text view-nya untuk npm. Jadi nanti di sini nih kita akan memanggil text view yang dari file sebelumnya, dari file XML, agar bisa berfungsi. Selanjutnya kita kopas-kopas aja, nanti tinggal diedit sesuai namanya. Prodi ini sesuai nama di file XML-nya ya. Untuk bagian npm ini pakai edit text. Yang list kita ganti save button. Nah ini juga yang belakangnya jangan lupa diganti juga. Oke, ini udah semua. Kita lanjut. Save.set on click listener. Ini nih save.set on click listener ini berfungsi untuk ketika save ini kan adalah bentuk button. Jadi ketika buttonnya itu diklik, jadi ini tuh bisa berfungsi, bisa langsung kayak diproses gitu. Oke, selanjutnya kita akan duplicate on click view. Nah ini tuh obj.open ini, jadi di sini perintah untuk kayak membuka gitu. Nah selanjutnya kan ini ada insert data, jadi nanti agar di formulir itu bisa di input atau dimasukkan datanya. Ini untuk npm. Selanjutnya prodi.
Jadi ini nanti ketika kita sudah menginput datanya akan muncul toast seperti ini. Akan muncul toast berupa teksnya seperti ini, data berhasil diinput. Nah ini tuh dalam bentuk short duration, jadi durasinya pendek. Show ini sendiri untuk menampilkannya. Jadi nanti untuk menampilkan si toast ini. Selanjutnya nanti di formulir tersebut kayak bentuk namanya, NPM-nya itu masih kosongan yang akan kita input dengan sesuai data diri. Nama NPM, prodi, selanjutnya display all data. Nah, di sini berfungsi untuk menampilkan semua datanya. Dilanjut dengan variabel obj, open ini untuk membuka, terus kayak kita lanjut lagi. Kita buat array listnya dalam bentuk string. If J move to first. Jadi yang ini if yang move to first ini berfungsi untuk kayak perpindahan gitu. Misal kita awalnya sudah input si data diri pengunjung perpusnya. Nah otomatis datanya akan muncul dong di awal. Nah ketika kita input data baru, jadi data baru itu yang akan muncul di atasnya. Jadi data yang lama itu tertumpuk, data barunya akan menjadi data awal.
Sini ada npm, nama, dan prodi seperti data yang di awal juga. Setelah itu npm ini dalam bentuk integer ya. Buat variabel objek close. List.save adapter. Oke, ini kita cek karena ini masih ada yang pemberitahuan error. Ini disebabkan karena kita belum membuat file db adapternya. Jadi error-error ini nanti akan teratasi ketika kita sudah membuat db adapternya. Sekian. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan codingan XML-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk codingan gambarnya sendiri. Yaitu di sini ada image view. Nah, image view dan ini yang ID logon namanya. Untuk kelebarannya saya pakai 100 pixel. Ketinggiannya juga 100 pixel. Nah, ini ada Android layout, Legend parent top. Terus ini tuh perintah agar gambarnya itu berada seperti ini, ada di atas pertama. Terus untuk Android layout center horizontal ini untuk mengatur agar gambar logo yang tadi itu berada di rata tengah. Nah, sedangkan Android search drawable logo UPS ini, nah ini tuh untuk memanggil gambarnya. Nah, file gambar tadi kan disimpan di drawable dan namanya logo UPS, jadi nanti gambarnya akan terpanggil. Jadi bentuk gambarnya akan seperti ini, ada data tengah bagian atas. Selanjutnya untuk text view, ini adalah perintah untuk menampilkan sebuah teks. Namanya di sini saya kasih ID judul. Nah, untuk Android layout width dan height-nya itu pakai web content. Android layout below, ini dia below ini adalah perintah
untuk berada di bawah. Jadi misalkan Android layout below ini add plus ID logo. Nah, berarti si teks ini nantinya posisinya akan berada di bawah logo yang tadi. Seperti ini. Dia akan ada di bawah logo. Selanjutnya, ini perintah center horizontal agar berada di data tengah. Nah, terus Android layout margin top. Ini margin topnya 14 dp. Nah, yang dimaksud margin top itu adalah agar si teksnya ini berada jaraknya 14 dp dari logo. Kalau nggak dikasih jarak nanti dia akan mepet banget. Android text ini untuk tampilan teksnya sendiri, mau dikasih teks, nama teks apa. Nah, ini selanjutnya ini bagian nama ya. Bagian nama ada berada di bawah teks daftar kunjungan perpustakaan. Codingannya seperti ini. Jadi dia pakai text view juga formatnya. Di sini kasih nama ID nama. Untuk width dan height-nya biasa pakai web content. Terus ini ada untuk dia ada berada di bawah judul. Jadi tadi kan yang saya kasih itu judulnya kan ini nih, daftar kunjungan perpustakaan. Jadi ada di bawah judul, makanya ada perintah Android layout below judul ya. Untuk margin topnya jaraknya sendiri dia pakai 18 dp. Nah, karena dia ada di rata kiri, jadi pakai perintah Android layout to left top dari judul tersebut. Jadi rata kiri dari patokannya itu judul yang ini patokannya, jadi dia ada di sebelah kiri sini. Nah, terus untuk margin leftnya itu jarak rata kiri ya. Margin left nih, jadi jarak dari tepi kiri sini sampai teks nama ini tuh jaraknya segini 14 dp. Maaf, itu codingan selanjutnya. Seterusnya ada ini untuk mengisi nama. Ini saya pakai format edit text seperti ini, edit text. Terus Alien baseline itu add ID nama agar dia berada di samping nama. Terus untuk Alien live nya sama kayak tadi, patokannya judul, ukurannya 10. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ini ada teks baru ya di bawahnya, bagian npm. Teks barunya ini karena dia formatnya teks, kita masih pakai text view, namanya id npm. Untuk weight height-nya itu pakai web content. Dia itu rata kiri dari nama, patokannya nama. Terus berada di bawah nama juga seperti ini. Ini dia rata kiri dari nama, jadi sejajar. Nah, perintah karena dia berada di bawah nama, dia pakai perintah Android below ID nama. Untuk margin topnya jaraknya dia 35 dp dari atas dan teksnya npm. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Herin Ali. Saya di sini akan melanjutkan video sebelumnya yang dilakukan oleh rekan saya Fairuja, melanjutkan codingan activity main.xml. Langsung saja kita mulai. Di sini kita punya edit text dengan ID edit npm. Nah, di sini ada align bottom dan align left, di mana align bottom di sini berfungsi untuk menyamakan rata bawah dari ID yang ditunjuk, yaitu ID npm, dan align left merupakan perintah yang berfungsi untuk menyamakan rata kiri dari ID yang ditunjuk, yaitu ID edit nama.
Bisa kita lihat seperti contohnya. Nah, seperti ini contohnya, jadi sejajar dengan ID yang ditunjuk. Selanjutnya kita punya text view dengan ID prodi. Di sini ada align left, yaitu patokannya npm. Coba kita lihat. Prodi patokannya npm. Nah, benar di sini line left-nya berpatokan pada text view npm. Selanjutnya bisa kita lihat lagi di sini bahwa layout below-nya atau perintah yang digunakan untuk menempatkan objek di bawah ID tertentu, yaitu di sini objek ber-ID prodi berada di bawah ber-ID npm. Bisa kita lihat di sini. Nah, benar prodi ini di bawah dari text view ID npm. Selanjutnya margin top ini maksudnya jarak antara npm dengan prodi ini sebanyak 44 dp. Kemudian ada Android text, ini dimaksudkan bahwa text view tersebut berisi teks yang bertuliskan prodi. Selanjutnya ada edit text dengan ID edit prodi dengan perintah layout line bottom, yang mana maksudnya adalah project tersebut rata bawahnya itu sama dengan ID ber-ID prodi. Objek ber-ID prodi ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, benar. Ternyata edit prodi ini berada di sejajar rata bawahnya dengan ID prodi. Edit prodi dengan ID prodi. Selanjutnya, line left pada edit prodi ini berada di patokan ID edit npm. Maksudnya adalah objek edit prodi ini rata kirinya sama dengan rata kiri edit npm. Bisa kita lihat. Nah, di sini benar sejajar. Selanjutnya ke list view. Di sini kita punya list view ber-ID list dengan layout line left, rata kiri dengan ID prodi dan berada di bawah ID prodi. Kita lihat di sini. Ya, benar. Ternyata seperti yang ada di coding. Rata kirinya seperti prodi dan berada di bawah prodi. Seperti ini. Selanjutnya kita punya bottom dengan ID save. Kemudian line right. Rata kanannya disamakan dengan list. Dan layout below berada di bawah ID ed prodi. Margin top 14 dp dengan text save. Itulah penjelasan XML atau file tampilan dari daftar kunjungan perpustakaan. Untuk jadi seperti itulah penjelasan dari file activity.xml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidir Ali. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses coding dari file db-adapter.java. Baiklah, langsung saja saya mulai. Jadi pertama kita akan membuat kelas baru dengan nama db-adapter.java.
Lalu selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi. Kita di sini melakukan inisialisasi ID, gunanya adalah untuk mendeklarasikan ID tersebut agar nanti di proses coding kita dapat memproses ID-ID tersebut. Di antaranya di sini ada NPM, ada nama, ada prodi, ada nama databasenya, ada nama tabelnya juga, ada versi databasenya, satu lagi ada tag. Nah, yang saya ketik di sini adalah nama ID di activity-main.xml, sedangkan yang di sebelah kirinya itu adalah variabel dari ID tersebut. Sini kita kasih nama database-nya adalah perpustakaan, lalu nama tabelnya adalah kunjungan dengan versi database-nya 1. Dan di sini jangan lupa untuk versi database-nya tipe datanya adalah integer. Kemudian tag di sini kita kasih nama DB adapter. Kemudian selanjutnya kita akan membuat skema tabelnya. Seperti biasa kita menggunakan perintah SQL yaitu create table. Kita create table kunjungan. Dengan skema npm di sini tipe datanya integer yang diprioritaskan menjadi primary key dengan auto increment. Auto increment di sini artinya otomatis terisi. Selanjutnya ada nama dengan tipe data text. Not null itu artinya tidak boleh kosong, jadi kita isi. Selanjutnya ada prodi dengan tipe data text, not null juga artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya kita juga akan menginisialisasikan database helper. Di sini gunanya untuk mengelola database. Sebelumnya juga saya telah menginstal SQLite sehingga teman-teman di sini bagi yang mau membuat aplikasi dengan database harap install terlebih dahulu SQLite, kemudian baru di codingannya ini memakai database helper. Ya, di sini juga tertera SQLite database sebagai pengelola DB-nya atau database-nya.
Selanjutnya kita buat konstruktor kelas DB-adapter. DB-adapter di sini kita inisialisasikan. Kemudian ini juga di sini ada DB helper sebagai database helper yang baru. Kemudian di situ kan masih ada error, kita perlu mengimpor Android konteksnya agar tidak error. Kemudian database helper juga kita impor. Oke, di situ masih ada errornya. Kemudian import juga SQLite database. Oke, di sini saya bikin private static class dari database helper yang menunjukkan SQLite Open Helper. Di situ juga kita perlu mengimpor SQLite Open Helper-nya agar tidak error. Kemudian kita add unimplement method. Nah, di sini add implement method ini adalah proses di mana data dimasukkan kemudian di-upgrade.
Nah, makanya di sini ada public void on create dan public void on upgrade. Nah, arg0 ini kita ganti dengan db yang merupakan variabel dari SQLite database-nya. Kemudian kita beri perintah di sana untuk exec SQL untuk melakukan create table, untuk membuat tabelnya di sana. Kemudian selanjutnya public void on upgrade di sini menunjukkan proses pembaruan data. Nah, di sana ada variabel-variabel yang harus kita isi, yaitu ada database, ada integer database lama dan integer database baru. Kemudian setelah database diupdate, maka akan muncul tulisan upgrade database dari database lama ke database yang baru. Kemudian database diberi perintah exec SQL, di mana perintah tersebut berisi menghapus tabel jika tabel kunjungan telah ada. Itu maksudnya adalah database yang lama ini akan diperbarui ke database yang baru. Artinya ketika kita menginput data yang baru, maka data yang lama akan dihapus atau lebih tepatnya dipindah ke database yang baru, disatukan dengan data yang baru diinput. Nah, kemudian di situ on create kan, ada on create db, artinya membuat database. Kemudian di sini saya membuat metode db adapter open. Nah, fungsinya untuk membuka SQLite exception. Nah, kemudian dalam prosesnya database tersebut akan menulis sebuah jadi ya ketika database tersebut dibuka, maka akan memungkinkan database untuk menulis data. Nah, selanjutnya db adapter open ini akan mengambil data dari SQLite exception. Diambil untuk dibaca oleh database dengan bantuan database db helper ini. Selanjutnya di sini kita import SQLite exception-nya. Nah, dapat dilihat di situ udah nggak error lagi. Kemudian objek insert datanya juga kita buat metodenya. Kemudian di sana kan ada string npm, string nama ya.
itu sebelumnya kan sudah saya berubah. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dirubah karena defaultnya itu namanya bukan seperti itu. Jadi kita ubah manual berdasarkan ID. Nah, fungsinya dari metode insert data ini adalah melakukan proses input data, yaitu berupa data nama, data teksnya, kemudian npm, kemudian prodi. Nah, jangan lupa di sini void di sini diganti dengan long karena kan yang di main activity-nya itu tipenya juga long. Jadi kita ganti juga dengan long. Kemudian import SQL exception-nya. Selanjutnya kita juga buat metode untuk kursor get all datanya. Kemudian di query kita ubah, kita sebut variabel dari nama database-nya atau table name-nya. Kemudian untuk selebihnya ini kita hapus saja karena nggak penting. Kemudian selanjutnya kita buat metode dari object class.
Nah, sampai di sini sudah tidak ada error. Selanjutnya kita tes aplikasinya apakah berjalan lancar atau tidak. Nah, bisa kita lihat di sini aplikasinya sudah muncul. Nah, di sini kita bisa kasih nama dalam bentuk teks, npm dalam bentuk integer, kemudian prodi dalam bentuk teks juga. Kemudian kita klik nanti tombol save-nya. Nah, kemudian data yang telah diinput akan ditampilkan dan dimasukkan ke dalam array list. Kemudian data selanjutnya juga bisa kita input npm dan prodinya juga. Nah, selanjutnya kita klik tombol save lagi. Nah, maka data yang baru akan ada tampil di atas data yang lama. Jadi seperti inilah aplikasi daftar kunjungan perpustakaan. Kami Muhammad Haidir Ali dan bersama dengan Fairujah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.